Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 penyaji kelima ingin menjelaskan mengenai materi konsep dasar sintaksis dengan anggota kelompok sebagai berikut, yaitu saya sendiri Arif Wahyu Nugroho dengan NIM K1221010. Saya Vanessa Sabila dengan NIM K1221076. Perkenalkan, saya Bintang Eka Priangga dengan NIM 1221014. Saya Izi Primasa dengan NIM K1221038. Materi yang pertama yaitu sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Ingat bahwa tata bahasa terdiri atas morfologi dan juga sintaksis. Morfologi itu menyangkut struktur gramatikal di dalam kata, dan sintaksis itu berurusan dengan tata bahasa di antara kata-kata di dalam tuturan. Apa itu tuturan? Tentunya tuturan adalah apa yang dituturkan orang. Salah satu satuan tuturan adalah kalimat. Kalimat adalah satuan yang merupakan suatu keseluruhan yang memiliki intonasi tertentu sebagai pemarkah keseluruhan itu. Sintaksis kalimat. Perhatikan kalimat berikut. Kami akan membangun rumah yang besar. Bagian-bagiannya ialah kami, yaitu sebagai subjek, akan membangun sebagai predikat, dan rumah yang besar sebagai objek. Pembagian ini adalah pembagian sintaksis, dan karena itu termasuk sintaksis kalimat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kalimat dan juga frasa. Kalimat terdiri dari dua macam. Yang pertama terdapat klausa, yaitu kalimat yang terdiri atas hanya satu verba atau satu frasa verbal saja, disertai satu atau lebih konstituen yang secara sintaksis berhubungan dengan verba tadi. Konstituen di sini diartikan sebagai segmen yang merupakan satuan gramatikal. Contoh klausa adalah seperti kalimat yang diberikan sebagai contoh pada yang pertama tadi, yaitu kami akan membangun rumah yang besar. Jenis kalimat yang kedua yaitu kalimat majemuk yang terdiri atas dua klausa atau lebih dan tersusun sedemikian rupa sehingga klausa-klausa itu memiliki satu satuan intonasi saja dan bergabung satu dengan yang lainnya secara sintaksis. Contoh kalimat majemuk adalah meskipun belum ada dana yang mencukupi, kami akan membangun rumah yang besar, atau kami akan mencari dana dan kami akan membangun rumah yang besar. Yang kedua, kita akan membahas mengenai frasa. Frasa yaitu kelompok kata yang dalam praktek juga dapat terdiri dari hanya satu. Misal dalam contoh tadi, frasa nominal rumah yang besar dan frasa verbal akan membangun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis fungsi, peran, dan kategori. Untuk bahan acuan, perhatikan contoh kalimat 1 sampai dengan 4. Kalimat yang pertama yaitu ayah membeli beras ketan untuk saya. Yang kedua, ayah membelikan saya beras ketan. Yang ketiga, beras ketan dibeli ayah untuk saya. Dan yang terakhir, saya dibelikan beras ketan oleh ayah. Yang pertama, analisis fungsi. Di sini yang berperan sebagai subjek dalam kalimat 1 dan 2 yaitu kata ayah, kalimat ketiga yaitu beras ketan, dan kalimat yang keempat yaitu kata saya. Kata predikat yaitu membeli, membelikan, dibeli, dan dibelikan. Kata yang berperan sebagai objek dalam kalimat 1 dan 2 yaitu beras ketan. Dalam kalimat 1 dan 3, frasa untuk saya bukan fungsi, melainkan keterangan. Yang kedua adalah analisis peran, yaitu peran pelaku, kata ayah dalam 1, 2, 3, dan oleh ayah dalam 4. Peran pengalam, yaitu kata beras ketan dalam keempat klausa, dan yang terakhir peran penerima, yaitu kata saya dalam kalimat 2 dan 4. Yang ketiga, analisis kategori. Yang pertama, kata ayah dan beras ketan adalah nomina. Yang kedua, membeli, membelikan, dibeli, dan dibelikan adalah verba. Yang ketiga, kata saya adalah pronomina. Dan yang terakhir, kata untuk adalah preposisi. Ya, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai
konstituen inti dan konstituen luar inti. Dalam sebuah klausa terdapat konstituen induk, yaitu adalah verba yang secara fungsional disebut dengan predikat. Verba ini disertai oleh nomina atau frasa nominal satu atau lebih. Seperti kalimat ayah membeli beras ketan untuk saya. Verba dalam contoh kalimat tersebut adalah membeli dan nominalnya adalah ayah, beras ketan, dan untuk saya. Nomina dalam suatu klausa itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah konstituen inti dan yang kedua adalah konstituen luar inti. Konstituen inti yaitu konstituen yang hadir karena sifat-sifat yang khas dari verba yang menjadi induk seluruh konstruksi. Sedangkan luar inti yaitu konstituen yang hadir bukan karena sifat-sifat yang khas dari verba yang menjadi induk seluruh konstruksi. Selanjutnya mengenai fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis itu merujuk pada hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam suatu ujaran atau klausa. Macam fungsi sintaksis secara umum adalah berupa subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Kemudian yang pertama adalah subjek. Subjek memiliki peranan pokok dalam sebuah kalimat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya ditandai dengan huruf S besar. Subjek dalam suatu kalimat dapat diidentifikasi dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, dan umumnya terletak di awal, yaitu sebelum penulisan predikat. Contohnya adalah ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Subjek di sini adalah kata ayah yang di situ sebagai pelaku dalam melakukan pekerjaan predikat yaitu memasak. Yang kedua adalah predikat. Predikat merupakan unsur yang tidak kalah penting yang di situ harus terdapat dalam suatu kalimat. Predikat memiliki fungsi yaitu sebagai inti yang berupa kata kerja, kata sifat, kata bilangan, dan lain-lain. Beberapa ciri dari predikat dapat diketahui. Yang pertama dalam umumnya itu ditulis setelah subjek. Yang kedua umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Yang ketiga merupakan salah satu unsur kalimat yang dapat diberi partikel lah. Dan predikat merupakan unsur yang dapat menjawab pertanyaan apa yang dilakukan, yang disitu menjadi pokok kalimat atau menjadi jawaban dari bagaimana. Contoh penulisan predikat adalah ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata memasak adalah sebuah predikat dalam kalimat ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kemudian yang ketiga adalah objek. Objek ditulis setelah predikat. Objek merupakan unsur yang dapat ditulis atau tidak dapat sebuah kalimat karena ini tidak sebagai inti dari kalimat. Mudahnya objek dapat diartikan sebagai suatu yang dikenai tindakan oleh objek atau hal yang dikenai oleh predikat. Ciri-ciri objek antara lain adalah merupakan nomina atau frasa nomina. Yang kedua, untuk kalimat dengan verba transitif, penulisannya langsung setelah dituliskannya predikat. Dan yang ketiga, objek dapat menggantikan kedudukan subjek apabila kalimat aktif transitif dibuang menjadi kalimat pasif. Contohnya adalah ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata ayam goreng menjadi objek dari predikat kata memasak. Kemudian yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi serta menjadi pelengkap dari objek. Pelengkap biasanya ditulis pel, terkadang memiliki fungsi yang serupa dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina. Contoh penulisan pelengkap adalah laki-laki tegap itu bersenjatakan pistol laras panjang. Kata pistol di sini berkedudukan sebagai pelengkap dari fungsi sintaksis dalam kalimat laki-laki tegap itu bersenjatakan pistol laras panjang. Dan yang kelima adalah keterangan. Keterangan biasanya ditulis dengan ket titik.
Ini merupakan unsur dalam kalimat yang memiliki fungsi untuk memberikan keterangan informasi mengenai waktu, tempat, suasana, dan sebagainya dalam sebuah kalimat. Manaf menyebutkan terdapat beberapa jenis keterangan, diantaranya adalah keterangan tempat, waktu, alat, cara, penyerta, perbandingan, sebab, akibat, syarat, pengandaian, serta atributif. Contoh dari penulisan keterangan adalah Andi membeli bahan untuk prakarya besok pagi. Kata besok pagi merupakan keterangan waktu dari predikat yang dilakukan oleh subjek, yaitu membeli. Beberapa ciri dari keterangan itu bisa diketahui, salah satunya adalah merupakan unsur tambahan dari dalam kalimat, sehingga ini tidak wajib untuk dituliskan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, penulisannya dapat berpindah-pindah tanpa harus mengubah struktur serta makna kalimat, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Dan yang terakhir adalah keterangan ini dapat diisi dengan adverbia, adjektiva, frasa adverbal, frasa adjektival, hingga klausa terkait. Apa yang dimaksud peran sintaksis? Peran sintaksis adalah segi sistematis dari peserta-peserta verba. Peran sintaksis adalah arti dari argumen pada verba yang sedemikian rupa sehingga arti itu berakar pada verba. Amatilah contoh-contoh berikut. Yang pertama, Sidul memukul perampok dengan tongkat. Yang kedua, Sidul memukulkan tongkat pada tembok. Pada nomor ke-1, frasa dengan tongkat memang boleh saja dideskripsikan sebagai instrumental, tetapi hanya secara leksikal saja, bukan secara gramatikal, karena frasa tersebut tidak menjadi peserta yang difokusi, tidak berupa konstituen inti, tidak berstatus argumen. Sebaliknya, nomina pada tongkat dalam nomor 2 berupa konstituen inti yang berstatus peserta sebagai alat, berperan instrumental, dan verba dimarkai dengan akhiran fokus kan yang instrumental itu. Selanjutnya, apa yang dimaksud kategori sintaksis? Kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata, seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, artinya preposisi, posposisi, dan lain sebagainya. Klausa itu secara kategorial terdiri atas verba atau frasa verba dan nomina atau frasa nominal, dan seringkali juga atas konstituen lain itu yang namanya keterangan. Keterangan pun dapat berupa monoleksikal, yaitu terdiri atas satu kata saja, maksudnya kata seperti tidak atau selalu, dan juga berupa frasal, misalnya sebagai frasa seperti sebelum besok, tidak pernah, atau menurut adik saya. Yang menjadi penting dalam analisis kategorial di dalam batas sintaksis klausa adalah bahwa kategori-kategori sering perlu dibedakan menurut bentuk paradigmatisnya. Misalnya, verba dapat berdiatesis aktif atau pasif, bermoduf indukatif atau subjuktif, beraspek duratif, perfektif, imperfektif, dan seterusnya. Nomina dapat berupa tunggal atau jamak, atau bermarkah untuk definite atau indefinite, ataupun bermarkah pada tak atau tak bermarkah untuk kasus. Maka dari itu, dalam bab-bab berikut tentang sintaksis, kita akan sering harus memperhatikan bentuk kategorial menurut alternasi paradigmatis, khususnya menyangkut verba. Berikut beberapa contoh dari kategori sintaksis. Yang pertama adalah dari bahasa Jerman, yaitu dalam bahasa ini, bila dalam klausa pelapor dipakai modus subjungtif, di sini sei dan ht. Hal itu berarti bahwa penutur segan untuk menjamin benar tidaknya laporan. Karena itulah dalam glos bebas ada katanya bentuk subjungtif dalam sei, indikatifnya is dan ht, indikatifnya ht, termasuk ke kategorial verba dalam bahasa ini, dan dengan demikian sintaksis klausa. Contoh yang kedua diambil dari bahasa Finlandia. Bahasa ini memiliki kata negasi dengan persesuaian pada persona subjek. Glosnya saya memberikan, engkau memberikan, dan seterusnya. Kata negasinya dicetak dengan tebal. Contoh yang ketiga bisa kita temukan dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis ada pun kata minum anggur itu. Fungsi, peran, dan kategori dipandang secara antar bahasa. Mestinya demikian karena dalam semua bahasa perlulah dasar untuk mengungkapkan adanya orang atau benda yang menjadi pelaku, pasien, dan seterusnya. Beberapa data berikut
Dari bahasa Aceh, ejaan yang paling dipakai adalah yang biasa dipakai oleh para peneliti bahasa ini, yaitu ia memegang saya, ia berpergian, saya terjatuh, dia saya lihat. Dalam bahasa ini, baik verba maupun argumen-argumen dimarkahi menurut dua peran, penindak atau pengalam, dan pasien. Amatilah argumen pada verba intransitif dalam bahasa ini. Misalnya verba jak atau pergi, menuntut adanya keaktifan pada orang yang pergi itu, dan keaktifan itu berstatus peran atau penindak. Sebaliknya, verba intransitif seperti red atau jatuh, lain implikasi semantisnya, yaitu orang yang jatuh tidak berbuat apa-apa, hanya mengalami proses jatuh. Di sini cukuplah kalau dikatakan bahwa banyak bahasa memiliki struktur campuran antara dua tipe bahasa, bahasa dengan struktur fungsional yang dominan dan bahasa dengan struktur peran yang dominan.